wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera kita sekalian. Alhamdulillah, maka senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat taufik dayanya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama di ruangan di tempat ruangan guru. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu, meskipun ini hanya diseminasi, tapi ini tujuannya adalah membantu juga kita bagaimana proses pembelajaran di dalam menghadapi IKM. Dan ini materi-materi yang mereka bawakan ini tidak terlepas dengan materi-materi yang akan kita bawakan pada saat kita IKM, karena kita di kelas 7 juga ini sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Saya lihat kemarin ini meskipun sepintas, tapi ini besar atau ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas, terutama ini pada saat proses penyelesaian kasus terhadap anak didik kita. Dan ini akan menjelaskan lebih perinci. Saya berikan waktu kepada Ibu Janjati kurang lebih 30 menit atau 40 menit ke depan. Olehnya itu dengan waktu saya persilahkan. Ya, kembali saya menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak KS. Saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah jauh lebih dahulu mengajar daripada saya. Untuk memberikan sedikit pengetahuan, sedikit apa yang saya dapatkan di dalam guru penggerak yang saat ini yang akan saya paparkan materinya di sini buat Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu, tentunya proses pembelajaran menjadi terganggu, tapi saya akan usahakan semaksimal mungkin supaya ini tidak terlalu lama. Ya, Bapak Ibu, kita masuk dalam materi yang akan saya bawakan. Materi yang saya akan bawakan ini tentang budaya positif. Kalau saya bertanya sedikit, menurut Bapak Ibu, budaya itu artinya apa? Kebiasaan. Ya, betul sekali, Pak. Kebiasaan. Kebiasaan positif, kebiasaan baik yang ingin kita terapkan di sekolah. Mungkin sudah baik yang kita terapkan di sekolah, tapi kita ingin lebih baik lagi, karena kurikulum sekarang itu sudah masuk kurikulum Merdeka, kurikulum baru. Kita bukan mau merubah, tapi untuk menambah menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu, di dalam sekolah ada disiplin yang kita jalankan. Tapi bagaimana disiplin ini kita ubah menjadi disiplin yang positif dan ada nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh di dalamnya. Materi ini saya akan membahas tentang restitusi yang pertama, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah tugas kita sebagai guru. Nanti kita melihat kita bagian yang mana. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu tahu Ki Hajar Dewantara ya? Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh pendidikan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, tokoh pendidikan ini Ki Hajar Dewantara ini menerapkan kemerdekaan belajar kepada anak. Karena anak ini, kalau di sini kita lihat ada kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang ada pada anak itu ada kodrat alam, kodrat saman, di mana di dalamnya itu ada dari lingkungan keluarga,
terus ada zaman tentang zaman yang sudah memasuki abad 21 yang semakin berkembang. Kita sebagai guru itu bukan lagi sebagai penuntut anak-anak. Anak-anak harus begini, harus begitu. Karena ini yang dijunjung adalah tentang kemerdekaan. Kita hanya menuntun siswa atau murid kita untuk menemukan kemampuan atau bakat yang dia miliki. Ibarat kita guru diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani ini menanam misalnya 2 tanaman. Yang pertama mungkin dia tanam palolang, kalau orang sini bilang palolang. Terus yang ditanam selanjutnya adalah jagung. Perlakuan kita kepada 2 tanaman ini tentunya berbeda. Apa yang kita berikan di palolang tidak mungkin kita berikan juga di jagung kalau dia tidak butuhkan itu. Begitu juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Si A kita berikan pengetahuan yang lain, si B seperti apa perlakuannya, itu tidak akan sama. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan murid kita seperti apa. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diani Hussein, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, di sekolah tentunya kita menerapkan tentang disiplin, tapi perlu kita ketahui kita tidak bisa mengontrol setiap orang. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri atau orang itu sendiri. Walaupun kita kerasi sebagaimanapun juga kalau dari dalam dirinya tidak ada perubahan, itu tidak akan terjadi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, kalau saya mengepal tangan saya, kepalan tangan saya tidak akan terbuka tanpa ada inisiatif dari saya sendiri. Kecuali Bapak Ibu melakukannya dengan paksa, dengan kekerasan, mungkin bisa terbuka. Tapi kembali kita harus pahami bahwa yang dapat mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Kita masuk dalam pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, nanti di bagian terakhir ini ada kelanjutan dari restitusi, bagaimana caranya kita menerapkan ini kepada siswa kita. Restitusi ini Ibu bukan lagi kita yang sampaikan kepada anak, kamu salahnya ini, kamu salahnya itu. Tetapi anak sendiri yang menyadari kesalahannya, kemudian dia dapat memperbaiki dirinya melalui inisiatifnya sendiri. Kita hanya menuntun tanpa menuntut. Ya, Bapak Ibu, sekarang kan ajaran baru. Kalau keyakinan kelas ini sudah saya terapkan sejak saya mengajar, sudah sebelum saya lolos P3K kemarin saya mengajarnya sudah menggunakan keyakinan kelas. Yang mana itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dulu ada yang kita lakukan di dalam kelas, yaitu peraturan. Tidak boleh buang sampah di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh ribut. Itu peraturan. Sekarang karena menggunakan kurikulum merdeka, bahasanya lebih digunakan bahasa yang positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat contoh dari perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelasnya kembalikan barang ke tempatnya, itu berarti ada nilai tanggung jawab di dalamnya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, itu nilainya saling menghormati. Hadir sekolah 15 menit sebelumnya di keyakinan kelas itu berarti menghormati orang lain atau komitmen. Dalam peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan, itu berarti ada nilai keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, itu lebih kepada kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok, berarti kesehatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker, itu maksudnya nilai kesehatan di dalamnya dan keamanan. Dan yang terakhir, berjalan di kelas dan koridor, berarti keamanan dan keselamatan. Dalam keyakinan kelas ini dibuat lebih positif lagi bahasanya. Nilai-nilainya saja yang di dalamnya. Bapak Ibu bisa gunakan ini karena ini baru proses pembelajaran awal. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu suruh siswanya atau minta siswanya untuk menulis keyakinan kelas yang mana yang dia inginkan. Nanti kalau sudah bisa ditandatangani nanti keyakinan kelasnya. Jadi itu nanti kita akan gunakan selama proses Bapak Ibu mengajar selama 1 semester atau semester berikutnya. Sehingga ada batasan siswa untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini bukan saja merupakan kebutuhan dasar murid, tapi ini juga kita sebagai guru. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kekuasaan. Bapak Ibu, kalau salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka ada perlakuan menyimpang dari siswa kita. Contohnya saja siswa yang pernah saya temukan di kelas, dia mengambil makanan temannya. Begitu saya tanyakan kenapa dia mengambil makanan temannya, ternyata di rumah dia kita kan dari murid-murid kita dari latar belakang yang berbeda ya Bapak Ibu. Kebetulan murid saya ini adalah salah satu anak korban broken home. Jadi dia tinggalnya dengan neneknya saja, orang tuanya sudah berpisah. Jadi ketika dia mengambil temannya, ternyata kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Makanannya terbatas. Jadi jangan kita salahkan siswa. Kenapa kamu seperti itu? Tanpa kita mengetahui. Ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau tentang cinta dan kasih sayang, ya ini juga salah satu hal yang perlu kita terapkan kepada siswa. Karena ya cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak merasa disayangi, dia akan seperti orang yang memberontak. Saya tidak disayang sama guruku, dia lebih sayang ini. Itu juga tidak boleh, ada perlakuan yang membeda-bedakan murid kita. Apalagi kalau kita lakukan di depan umum, pasti ada rasa yang bagaimana ya, kita saja, apalagi kita pernah melalui masa sekolah. Kita mencoba menempatkan diri kita bagaimana jika kita menjadi murid. Nah, ini yang paling penting bagi tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. 5 posisi kontrol. Nanti kita lihat kita masuk di posisi yang mana. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita lihat.
ada dua posisi kontrol yang dinyatakan itu sebagai identitas gagal Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melalui ini. Saya pun seperti itu. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih menggunakan ini. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya sudah mulai belajar. Bukan langsung berubah, tapi mulai belajar karena di dalamnya ada proses. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang mana yang Bapak Ibu? Yang kalau kita menghardik siswa kita, menunjuk, menyakiti dia dan menyindir. Saya juga masih melakukan ini sampai bulan 4 kemarin saya lakukan karena dia terlambat. Kebetulan saya pikir dia terlambat. Langsung saya hukum membersihkan WC. Ternyata saya tidak sadari Bapak Ibu, siswa yang kita hukum ini ternyata akan menghasilkan siswa yang memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Dan saya baru ingat ketika saya mempelajari ini. Saya ingat ketika saya dihukum waktu itu saya sekolah di SMP. Kebetulan saya guru matematika, tapi nilai matematika saya waktu SD itu dapat 4. Tentang nilainya kan sampai 10 saya dapat 4. Disuruh keliling lapangan sampai saat ini saya masih ingat. Dan ternyata guru penghukum itu dinamakan identitas yang gagal. Kenapa sampai saat ini saya masih ingat dan mungkin sampai saya mati masih ingat. Ketika saya dihukum, siswa yang lain melihat saya dan ketika saya pulang saya diejek. Dan saya baru menyadari itu ketika saya menjadi guru. Ternyata tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita mencoba. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Dan identitas gagal yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan adalah kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu. Akhirnya hakim merasa bersalah. Apa yang dihasilkan dari pembuat orang merasa bersalah? Nah, siswanya lebih cenderung tidak jujur karena dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Padahal kita ini menerapkan nilai kejujuran kepada siswa kita, tapi kita yang mengarahkan mereka ke sana. Sekali lagi saya katakan ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita paling tidak mencoba dan tidak sama sekali. Kita masuk dalam identitas berhasil atau sukses. Saya harap kita berada di rentang yang 3 ini. Identitas berhasil yang pertama itu adalah kita sebagai teman. Yang mana yang kita sebagai teman? Membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Contohnya kata-kata yang kita keluarkan adalah lakukan untuk bapak. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu. Ternyata siswa yang kita hasilkan ini adalah siswa yang akan ketergantungan Bapak Ibu. Nanti kalau dia melakukan kesalahan, nanti dia katakan ada Pak guru ini itu, ada Pak guru ini itu yang bantu saya. Nanti kalau dia melakukan kesalahan besar, bagaimana Bapak Ibu? Itu juga tanggung jawab kita sebagai guru. Dan identitas berhasil yang kedua adalah pemantau. Ini biasanya guru menghitung dan mengukur. Contoh yang biasa dikatakan oleh guru yang pemantau adalah apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ya, Bapak Ibu, siswa yang kita hasilkan dari guru pemantau adalah ketika siswa kita dipantau, dia melakukan hal baik, dan ketika kita tidak pantau, dia kembali lagi. Jadi ini baik Bapak Ibu, tapi kalau bisa kita adalah sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai pemantau, siswa kita juga akan ketergantungan. Nanti kalau kita tidak ada, dia kembali lagi berbuat buruk. Dan yang terakhir adalah manajer. Yang mana yang manajer Bapak Ibu?
kita sebagai guru, bukan yang seperti restitusi yang tadi saya katakan, bahwa bukan kita yang mengatakan si A ini kesalahannya ini, jadi solusinya harus seperti ini, tidak seperti itu. Tapi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga siswa ini, murid ini dapat menyadari sendiri kesalahannya dan dapat mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu kan mau memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, apa kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu? Ya Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru manajer, kita menghasilkan siswa yang wataknya lebih kuat, karakternya lebih kuat, karena dia lebih mandiri, bisa mengetahui sendiri kesalahan yang dia buat, dan biasanya ini akan bertahan dalam jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena sudah ada koridor-koridor yang kita harus lakukan karena kesadarannya sendiri. Coba kita melakukan sesuatu hal dengan kesadaran kita sendiri, pasti akan terbatas. Tapi kalau coba kita diingatkan, selalu diingatkan, pasti itu akan ketergantungan sama orang lain. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini pendekatan yang Bapak Ibu bisa lakukan, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita dapat bertanya kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau kita ada siswa kita yang membuat kesalahan, boleh kita panggil secara individu, boleh kita temui secara pribadi. Kita tanyakan, ini yang bagian menstabilkan identitas adalah kita menguatkan identitasnya dulu, supaya dia jangan langsung down ketika kita panggil. Saya dipanggil dulu, saya nanti dihukum. Tapi kita harus dulu menguatkan hatinya dengan berkata, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, supaya jangan dia merasa bahwa dia satu-satunya orang yang paling bersalah di dalam dunia ini. Selanjutnya adalah tahap validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa menggali Bapak Ibu, tindakan yang salahnya dia itu bagian mana, dan dia yang menyadari sendiri. Kita dapat mengajukan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasannya dia melakukan. Apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, atau karena temannya yang lain mengganggu dia sehingga dia juga balik mengganggu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita bertanya kembali, bukan kita yang memberitahu, menyampaikan bahwa hal ini yang kamu butuhkan, tetapi dia yang menyadari sendiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, supaya nanti ketika mereka berbuat kesalahan, mereka menyadari ada batas-batas yang harus mereka lakukan. Tidak semerta-merta harus menjadi seperti ini, seperti itu, seperti yang kita inginkan. Kita dapat mengajukan pertanyaan keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Ya, di sini juga dia bisa menyadari ada ternyata keyakinan kelas yang dia telah langgar. Dan kita dapat menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan kita mengarahkan menjadi orang yang lebih baik tentunya. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang saya bawakan tentang budaya positif. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ingin bertanya atau masih ada hal yang mengganggu pemikirannya, atau ada contoh kasus yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Saya persilakan. Ya, saya ingin bertanya, bisa mungkin slide lagi digunakan di slide awal gitu. Masih ya. Oke. Jadi yang di awal ini tentang budaya positif. Dan sebenarnya kalau bisa tidak ada contoh yang lebih aplikatif. Masalahnya kan kalau realnya ini kalau kita perhatikan berat kalau kita mau pakai apalagi dalam bicara budaya kan kebiasaan. Nah sementara kita sudah
terbiasa dengan apa namanya sifatnya aturannya kaku. Misalnya kalau salah jadi dihukum. Nah, kalau dari nilai positif itu sepertinya menghilangkan apa namanya, kan kalau kita apa namanya memberikan efek jerah, nanti pesan efek jerahnya itu jadi lebih hilang. Kalau apakah seperti itu arahnya, bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan atau model pembinaan itu kalau khususnya sekarang lebih efektif pada bagaimana bisa lebih karena ini sebagai efek jerahnya dapat. Jadi kira-kira pesan atau contoh yang lebih aplikatif lah misalnya bisa kita berikan informasinya supaya paling itu dasar untuk bisa dipikirkan atau mengembangkan model-model yang tadi sudah dijelaskan tentang apa itu tentang restitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentunya ini tidak mudah memang, karena ini adalah kebiasaan yang kita akan lakukan. Tapi Bapak Ibu, kita kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita inginkan anak-anak yang merdeka, tidak ada hukuman verbal, apalagi fisik dilakukan kepada siswa kita. Kalau contoh konkret ya Pak, kebetulan saya sudah menerapkan ini dan saya lihat perkembangannya lumayan baik. Tapi ini bukan sesuatu hal yang perlu tapi saya ingin berbagi bahwasanya ketika siswa saya, contoh kasusnya seperti ini, siswa saya datang terlambat, tapi saya izinkan dia masuk. Nanti setelah jam keluar main, saya panggil dia. Dia memang ini sebelumnya memang sering terlambat, tapi ketika saya mulai panggil dia dan menyadari sendiri kesalahan yang dia lakukan melalui segitiga restitusi ini, dia sudah mulai memperbaiki kesalahan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa jangan kita yang menuntut kepada siswa. Kesalahan ini yang kamu lakukan, kesalahan itu yang kamu lakukan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi siswa sendiri yang menyadari. Ketika itu saya memanggil dia, saya bertanya, dan pertanyaan saya yang pertama adalah melalui tahapan yang pertama ini, menstabilkan identitas. Saya tanyakan, kebetulan namanya Rana. Rana, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Dia menjawab, tahu Bu. Saya tanyakan kenapa? Dia bilang kalau dia datang terlambat. Saya menstabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung menjudge anak, karena kita tidak tahu dia datang terlambat karena apa. Mungkin dia mencuci piring dulu karena tinggalnya bukan sama orang tua. Saya tanyakan, saya sampaikan, semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Saya paham tadi maksudnya Bapak, karena ada efek jerah yang harus kita berikan kepada siswa. Tapi saya ingin Bapak Ibu mencoba menerapkan ini karena karena siswa itulah yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada tuntutan yang harus kami tuntut, kamu harus begini, kamu harus begitu. Memang berat Bapak Ibu. Saya melihat raut wajahnya, kayaknya agak sulit dilakukan ini. Karena memang dulu, tapi memang Bapak Ibu, waktu dulu saya juga sebagai guru penghukum, saya sering sekali menghukum. Apalagi kalau dia datang terlambat, karena kesepakatan kelas yang kita buat tidak boleh datang terlambat. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita harus kembali pahami, jangankan siswa kita saja ini punya masalah sendiri. Saya dapat di siswa pernah ada yang datang terlambat karena dia jalan kaki. Ternyata memang dia tinggalnya itu sama mamanya saja, dan mamanya kebetulan tidak punya kendaraan, jadi harus berjalan kaki. Dan dia mencari sendiri solusinya. Ternyata dia harus bangun lebih awal. Itu bukan saya yang katakan, tapi siswa saya. Dia mengatakan dia harus bangun lebih awal dengan menyetel alarm, karena dia itu sadar bahwa dia harus berjalan kaki. Ya, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Bagaimana Pak? Sudah terjawab atau masih ada hal yang mengganjal dari Bapak? Sebenarnya kalau dalam tataran konsepsi sebenarnya
mungkin bisa kita jelaskan. Kalau kan tentu ya kata kuncinya tadi di panitia dicoba dulu. Kalau untuk sampai di karena masalah ini tidak bisa juga harus dibebankan dengan pesan-pesan kayak ini tadi, karena guru itu hanya berapa jam di sekolah. Sementara kalau kita dapatkan mungkin itu kasuistik, tapi ada juga beberapa memang yang orang tua tidak berperan maksimal untuk tidak nah itu begitu masuk ke sekolah maka guru penghukum itu sepertinya masih efektif gitu, karena kan kita punya harapan-harapan itu. Saya begitu. Iya, terima kasih Pak. Memang mungkin kita berpikirnya penghukum itu lebih memberi efek jerah kayaknya. Tapi saya berkatakan memang tidak mudah untuk menghilangkan, tapi semuanya harus butuh proses. Kalau pelan-pelan kita hilangkan itu mungkin bisa. Kenapa kita tidak boleh menjadi guru penghukum? Karena itu yang saya katakan tadi, siswa akan mendendam. Dia akan ingat sampai akhir hayat, seperti saya ingat sampai akhir hayat, bahkan sampai saat ini saya waktu itu dihukum. Kita lihat ke depannya, karena ini kita akan memang secara konsep mungkin akan mudah, tapi dalam lapangan memang akan kita ketemukan kendala-kendala. Tapi perlu juga kalau Bapak Ibu menjadi wali kelas bisa menyampaikan hal-hal ini supaya budaya-budaya positif ini juga bisa diterapkan di rumah. Sehingga siswa tidak kaget nanti di sekolah diterapkan di rumah. Kita bisa berkonsultasi dengan orang tua. Ini juga Pak tidak selamanya mulus saya jalankan segitiga restitusi ini. Ada beberapa siswa yang saya sudah terapkan segitiga restitusi ini, tapi tetap juga kesalahannya. Tapi itu kan saya punya tanggung jawab adalah membimbing mereka supaya mereka menjadi lebih mandiri. Tapi ketika saya mengulangi segitiga restitusi itu kembali, saya kembalikan kepada guru mereka. Saya kan cuma guru di dalam kelas. Tetap kita kembalikan ke guru BK. Guru BK itu punya andil yang lebih besar mengenai dengan perilaku siswa. Ya, itu Pak tidak mudah. Bagaimana Pak? Saya kembalikan ke guru BK. Biasanya saya kembalikan ke guru BK. Ada 1-2 orang siswa yang saya kembalikan. Karena sudah saya terapkan ini segitiga restitusi masih melakukan kesalahan. Mana dulu? Mana guru BK-nya? Ya, bisa ada yang bertanya? Contoh kasus. Ya, mungkin ada contoh kasus. Ini kan kita menanamkan keyakinan kepada siswa ya. Ada salah satu siswa dia sebetulnya seperti Hasbi. Itu Hasbi itu yang tidak naik kelas juga. Nah gini, Hasbi sudah dari wali kelas dibina, sudah kita tanamkan keyakinan, artinya kita nggak judge bahwa dia salah karena dia nggak tahu membaca, nggak seperti itu. Kita justru kita iming-imingi kalau dia bisa membaca kita berikan buku. Artinya kita sudah sayang-sayangi dia. Ya kan? Kita yakinkan bahwa bukan kesalahannya dia tidak tahu membaca, dia kesalahan lingkungan karena memang ini anak juga broken. Nah, sudah pisah, dia tinggal sama neneknya. Jadi katanya ini anak dia tidak tahu membaca karena tidak ada yang ajar membaca. Di sekolah kita terapkan seperti itu. Dia tidak perlu masuk ikut belajar, tapi dia langsung ketemu kita untuk kita ajarkan membaca. Ya kan? Tapi masalahnya setelah kita lakukan seperti itu, ya kita tanamkan keyakinan bahwa kita tidak menghukum dia, kita tidak menyalahkan dia. Justru kita iming-iming kita akan kasih hadiah kalau dia pintar membaca. Ya kan? Kita iming-iming bahwa dia akan naik kelas, nilainya akan bagus. Tapi tidak ada perubahan sama sekali. Justru kalau kita panggil, ini anak temperamen. Maksudnya tidak mau mengikuti perintah gurunya kalau dipanggil. Padahal kita tidak pernah pukul. Ya kan? Kita tidak pernah pukulnya. Kita tidak pernah bilang kenapa harus begini. Karena kita sudah tahu latar belakang bahwa dia broken home. Nah, jadi solusinya di segi 3 restitusi itu seperti apa? Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Dan solusi yang dapat saya berikan, mungkin salah satunya Pak, lihat. Ternyata guru itu tidak boleh mengajarkan anak-anak tentang diiming-imingi.
Itu pemberian hadiah itu sebenarnya tidak boleh. Kalau di dalam modul kami pelajari itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Ternyata saya juga pelajari itu, saya sudah melakukan itu waktu anak-anak di saya sampaikan bahwa harus hafal kali-kali 1 sampai 5. Kalau kamu hafal ini, saya waktu itu sering sekali kasih keluar uang. Kalau kamu berhasil hafal ini, saya kasih kamu 5.000 untuk uang jajan. Karena itu berlomba. Tapi setelah saya tidak berikan uang itu, mereka menurun. Solusinya Pak yang bisa saya berikan adalah tadi saya jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu memang melihat dia anak yang broken home, tapi kita tidak lihat detail apa yang dia butuhkan. Kemarin anak itu ternyata dia tidak diberi waktu di foto, ternyata tidak diberikan buku-buku bacaan di rumah. Solusinya adalah kami berikan buku bacaan dari sekolah. Ketika kami berikan buku bacaan itu, dia pulang di rumah, dia mulai belajar. Ternyata memang anak-anak yang broken home seperti itu, kebutuhan dasar kasih sayangnya tidak terpenuhi, Pak. Ketika kami berikan buku bacaan kemarin, dia merasa ada yang memperhatikan. Kemarin juga saya sempat berikan dia peralatan sekolah, ada buku, pulpen, saya berikan seperti itu supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Dan saya mungkin memberikan solusi itu salah satunya, Pak. Kebutuhan dasar kasih sayangnya dipenuhi. Kita lihat karena memang anak-anak broken home seperti itu memang merasa tidak disayangi. Bagaimana Pak? Sudah pernah menerapkan ini? Jadi kita harus melihat kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan dasarnya. Yang pertama kita harus kebutuhan kasih sayang itu, seperti itu. Kalau kami lihat di sana kebutuhan kasih sayang ya. Kasih sayang. Iya. Jadi kalau saya sebagai guru, kebutuhan kasih sayang seperti apa sebenarnya yang saya akan terapkan sama dia? Ini Pak, seperti perhatian-perhatian kecil. Seperti itu yang tadi saya bilang. Saya dengan contoh memberi buku bacaan saja. Kita lihat dulu Pak, dia butuh apa di rumah. Kan anak-anak seperti Hasbi ini kan tidak banyak kan, paling 1-2 orang. Iya. Ini kalau masalah buku bacaan mungkin sudah sering guru-guru lain termasuk guru BK kasih. Tapi masalahnya begini, itu kan tadi sudah saya katakan bahwa ini anak tidak ada yang ajar membaca di rumah, gitu? Sudah saya katakan dari awal. Jadi biar dikasih buku bacaan, tidak ada yang ajar karena orang tuanya tidak ada, sudah pisah, dia tinggal sama neneknya, dan neneknya kan sibuk berkebun, jadi tidak ada waktu untuk ajar membaca. Jadi kita terapkan di sekolah. Buta huruf juga. Oh ya, buta huruf juga. Neneknya buta huruf juga. Tidak adakah orang yang tinggal guru di dekat dengan rumahnya? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya ini juga. Masalahnya begini toh, minta agak sedikit. Ini Ya, silakan ya. Ini pakai mic. Pakai mic, pakai mic. Aku Dek, anu itu no, shooting itu. kasih lihat zoom dia. Ya, di situ, di situ. Sini. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya guru kebetulan siswa Hasbi. Saya yang kemarin sempat kita berdiskusi masalah Hasbi memang. Maka dari itu Trending topik hasilnya. ya Kompleks masalahnya. memang sangat aneh nih ceritanya ini kasusnya. Kita sepakat sama guru kalau Hasbi ini belajar khusus kan, belajar khusus. Jadi guru BK, guru bahasa Indonesia, saya masih kelas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Hasbi ini saya ajar khusus. Setelah saya memberikan teman-teman yang lain materi pembelajaran, saya lanjut ke Hasbi. Saya lanjut ke Hasbi. 1-2 kali Hasbi saya panggil, saya ajar secara khusus, dia mau. Setelah pertemuan berikutnya, si Hasbi ini
sudah tidak mau dipanggil, Bu. Masalahnya begini, saya ajar dia, saya tidak keras, saya kasih perhatian, kasih sayang, betul? Saya tidak, maksudnya saya tidak bilang harus belajar. Nah, saya tidak tekan dia bahwa dia harus mau belajar, harus tahu membaca, harus tahu belajar. Saya tidak pernah tekan, tapi saya cuma bujuk, istilahnya saya bujuk dia, saya berikan perhatian apa segala macam. Tapi kenapa ini Hasbi? Saya panggil, nggak mau, nggak ada respon, pertama ada respon. Terus saya datang ke bangku ini, hampir Hasbi. Saya tanya apa masalahnya, kenapa tidak mau lanjutkan belajar? Tapi ini saya bicara pelan, supaya jangan teman-teman yang lain tidak dengar, supaya dia tidak merasa malu begitu. Dia diam, tidak ada respon. Saya panggil dia mana cerdas. Pas saya ajar, saya panggil, saya bukakan buku cerita. Dia kenapa tidak mau belajar, tidak ada suara, lagi nangis, Bu. Lagi menangis. Masalahnya kita tidak cubit, saya tidak merasa saya tidak berkata kasar, saya tidak merasa tekan dia, tidak. Saya cuma bujuk saja, tapi kenapa menangis? Saya heran, saya bertanya, kenapa menangis? Saya tidak cubit, saya tidak marah-marah, saya cuma ingin kok pintar kayak teman-teman yang lain, saya begitu supaya nanti kalau naik kelas kamu bisa seperti teman-teman yang lain. Nah, begitu. Tapi menangis. Tapi sekarang sedih sekali maksudnya. Saya juga bertanya-tanya pada diri sendiri, kamu apa yang saya harus lakukan? Kalau sudah kita terapkan masalah kasih sayang, memang saya tahu dia latar belakangnya bagaimana, saya sudah tahu. Tapi itu saya bingung bagaimana, makanya saya kesempatan ini saya bertanya, apa yang harus kita terapkan jikalau kita menghadapi siswa yang seperti Hasbi ini? Karena kita tidak tahu apakah siswa baru ini ada Hasbi kedua, Hasbi ketiga, Hasbi keempat, yang kita tidak tahu. Jadi kita harus mempersiapkan semua itu untuk menghadapi Hasbi berikutnya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ya, berarti ibu ini hebat, luar biasa. Kesabarannya, kalau saya kesabarannya masih tipis-tipis. Kalau ibu kesabarannya luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah menerapkan hal seperti itu, saya acungi jempol kepada Bapak Ibu. Berarti Ibu sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kita kembali lagi, posisi kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Apa yang Ibu lakukan itu sudah baik, bahkan sangat baik. Tapi kembali lagi, memangnya Hasbi cuma berdua tinggal dengan neneknya? Iya, berdua saja. Kayaknya berdua. Oh, kakeknya neneknya, tidak ada anak yang muda ya yang bisa membantu. Ya, Bapak Ibu, hal-hal seperti ini, kasus seperti ini memang agak sulit kita hadapi. Apalagi Bapak Ibu sudah melakukan hal yang terbaik, hal yang luar biasa baik. Ketika Bapak Ibu sudah menerapkan kasih sayang juga itu sudah sangat baik. Karena anak-anak yang broken home kebanyakan membutuhkan hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi kita ingat, kalau kita sudah melakukan hal seperti itu, kita kembali di posisi kontrol. Kita tidak dapat mengontrol orang lain kalau dalam diri dia sendiri tidak ada perbedaan. Kalau contoh kasus seperti ini itu memang lebih kepada posisi kontrol. Karena itu sudah melakukan hal yang terbaik, itu kembali ke siswanya. Boleh? Oke. Nah, sekarang dari tadi pakem tentang budaya positif itu sangat ketat sekali. Nah, sekarang saya ingin tanyakan posisi reward dan punishment untuk siswa kalau dalam budaya positif itu seperti apa? Kalau kan misalnya kan dalam riset-riset yang ada kan, kalau kita lihat bahwa pemberian reward, pemberian punishment itu
mempengaruhi minat ataupun motivasi bahkan prestasi belajar siswa. Nah, posisi punishment dan reward itu dengan budaya positif itu bagaimana? Karena saya lihat pakemnya ketat sekali, tidak boleh menjanji, tidak boleh memberikan reward. Nah, lantas kita harus bikin apa itu untuk kayak dapat siswa yang minat belajarnya rendah sekali? Kita mau bikin apa itu dengan kondisi ini? Oke, Ya Pak, salah satu solusinya adalah sudah pernah menerapkan ice breaking di kelas? Kelas yang menyenangkan. Pernah menerapkan ice breaking? Belum. Coba Bapak gunakan salah satu itu caranya. Kalau saya sudah gunakan cara yang itu lumayan berhasil. Ketika 15 menit saya lihat lagi dia tidak fokus, saya ice breaking lagi. Pernah? Saya gini, ada siswa yang melanggar misalnya, atau ada siswa yang minat belajarnya kurang. Kalau riset-riset yang ada kan kita kasih reward atau punishment. Yang misalnya lagi ribut di kelas, sana lagi lempar-lemparan kertas, maka kita kasih punishment. Kamu kesini ke depan. Punishment dalam bentuk Pak. Kalau rewardnya bagus, kasih gula-gula. Nah kalau tadi pakemnya bahkan untuk janji kasih buku, sebenarnya itu masih edukatif kan, kasih buku, kasih sepatu. Nah ini kalau budaya positif itu hilang, kalau nggak boleh begitu. Nah sementara realitas ini kejam sebenarnya di ruang kelas ini, siswa kejam sekali sebenarnya. Saya kan maksudnya kalau yang kita hadapi, bahkan teori yang kita pelajari itu tidak dipakai. Maksudnya dengan ini arahnya sih, gimana kalau ada tentang punishment dan rewardnya? Kalau ice breaking kan maksudnya kalau lagi jenuh, ya kita berdiri dulu, lompat-lompat kalau perlu misalnya. Mungkin kira-kira gimana ya? Itu juga baik sebenarnya Pak, tapi itu tidak boleh kita biasakan, kan kita mau bawa kebiasaan Pak. Itu memang itu pernah juga saya terapkan, tapi ternyata saya dapatkan siswa yang tergantung nanti mau belajar, nanti mau dapat hadiah baru mau belajar. Dan itu sampai sekarang karena saya sudah biasakan kan. Hal yang seperti itu memang tidak bisa kita hilangkan. Tidak bisa langsung itu yang saya katakan, tidak bisa langsung kita mau ubah. Tapi pelan-pelan kita mencoba untuk apa namanya? Kalau dalam 1 minggu itu 5 kali mungkin kita kasih. Kita mulai lagi kurangi jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1 dan kalau bisa langsung sekali. Karena itu menjadikan anak yang ketergantungan, kita tidak inginkan anak-anak yang ketergantungan. Memang agak berat, saya katakan kembali agak berat. Karena memang siswa daya minat belajarnya itu agak kurang sekarang. Apalagi kita dikalah dengan handphone. Ya, lawannya itu kan. Iya, lawannya salah satu itu. Kalau kami Pak, karena itu salah satu cara juga Pak, supaya anak-anak jangan terlalu fokusnya di hati. Perlu juga kita kolaborasi dengan orang tua. Perlu kita kolaborasi dengan orang tua kalau kita ingin benar-benar menerapkan budaya positif. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan orang tua, kepala sekolah, teman sejawat. Cukup. Ya cukup kan. Karena kayaknya sudah terlalu kompleks masalahnya. Iya, kompleks sekali. Karena saya bilang tadi di awal, siswa datang jam 7, pulangnya misalnya jam 1 atau jam setengah 1. Habis itu pulang. Kita di rumah, mereka waktunya justru lebih panjang. Hanya kan latar belakang orang tuanya misalnya, yang di sini kalau pagi orang tuanya harus ke gunung, pulang mungkin nanti maghrib. Jadi waktu untuk kalau memaksimalkan peran orang tua itu kita sampai pada kesimpulan berat. Nah itu artinya datang, kalau kita kembali lagi tuh pakai itu tadi yang punishment dan reward, itu kalau dengan budaya positif itu saya nggak waduh. Repot kita ini kalau di kelas mau sampai tidak harus jadi kontrol itu. Iya. Kita lihat saja Pak, kalau kita bisa menerapkan itu dan ternyata menghasilkan siswa yang baik, tapi sebenarnya itu tidak boleh karena itu ketergantungan sebenarnya. Tapi kalau Bapak masih efektif menggunakan itu dan hasilnya sangat baik, silakan. Setiap orang mempunyai cara dan metode masing-masing. Itu kembali setiap itu. Karena itu Pak, saya katakan kita tidak bisa mengontrol. Ya, mungkin sudah cukup ada ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang sudah mau berbagi. Dan
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat yang namanya apa di depan? Keyakinan kelas. Sudah tahu yang namanya keyakinan kelas? Belum. Ibu jelaskan sedikit. Kalian tahu peraturan kelas itu seperti apa? Seperti jangan ribut. Itu peraturan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Apalagi tidak boleh mengganggu teman, meminta izin ketika akan keluar kelas, itu namanya peraturan kelas. Tapi keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal. Seperti misalnya kayak jangan membuang sampah, itu harus menggunakan bahasa yang lebih positif. Seperti jangan membuang sampah berarti nilai apa yang ada di dalamnya? Nah, kebersihan berarti kalau tidak boleh mengganggu temannya, nilai apa yang ada di dalamnya? Menghormati orang lain. Paham yang ibu maksud? Paham. Kalau tidak boleh datang terlambat itu nilai apa? Nilai sekolah. Disiplin. Jadi nanti ibu akan bagikan kalian ini kertas yang berwarna namanya stick note. Kalian akan tulis satu saja nilai yang kalian inginkan di dalam kelas yang menjadi keyakinan kelas ini. Nanti ini kamu akan jalankan selama proses pembelajaran. Paham? Paham. Tulisnya satu saja. Misalnya nilai disiplin, tulisnya disiplin. Nilai tanggung jawab, tulisnya tanggung jawab. Nilai menghormati orang lain, tulisnya menghormati orang lain. Nilai kebersihan, tulisnya nilai kebersihan. Paham? Sekarang ibu bagikan ya. Satu orang satu, tulisnya juga satu. Jangan menulis bagian ini yang adanya apa? Lemnya supaya kamu nanti bisa lem di depan.
supaya majunya tidak bertabrakan harus bergiliran. Sebelah sini dulu, baru sebelah sini, baru sebelah sini. Yang pertama, nilai jujur, kejujuran, sopan santun, gotong royong, menghormati orang lain, tanggung jawab, disiplin, kebersihan, dan keselamatan. Sekarang, kalau kamu sudah sepakat
seperti ini kita tanda tangan sebagai bukti dari keseorangan. Ibu dulu yang tanda tangan ya. Nanti seperti tadi bergiliran. Sekarang dari sana.